Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali melanjutkan materi kelas 11 wajib, yaitu program linear. Nah, di sini kita akan bahas tentang program linear dan model matematika. Kita mulai masuk ke dalam program linear sesungguhnya ya, ke dalam pemecahan persoalan dalam kehidupan. Pertama-tama, coba kalian perhatikan, di sini kita punya kasus. Perhatikan masalah berikut. Misalkan kita mempunyai dua jenis bahan, yaitu bahan katun dan sutra. Masing-masing sebanyak 20 meter dan 30 meter. Dengan dua bahan tersebut, kita dapat membuat pakaian dua jenis pakaian, yaitu pakaian jenis 1 dan 2. Untuk membuat pakaian jenis 1 diperlukan setengah meter katun, 2/3 meter sutra. Sementara untuk membuat jenis 2, 1 meter katun dan 1/4 sutra. Jika pakaian jenis 1 dan 2 masing-masing dapat dijual dengan harga 60.000 dan 70.000, tentukan banyak pakaian jenis 1 dan 2 agar kita memperoleh pendapatan sebanyak mungkin. Nah, jadi kalau untuk menyelesaikan soal program linear, yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat namanya model matematikanya. Kita buat dulu model matematikanya karena untuk merangkum yang diinfokan oleh soal ya. Langkah membuat model matematika yang pertama kali yang kalian harus lakukan yaitu membuat tabel. Membuat tabelnya dulu. Membuat tabel, kita buat tabel dengan memperhatikan apa? Memperhatikan yang mana yang menjadi pokok pembicaraan atau objek pembicaraan. Dari soal ini kita bisa ambil kesimpulan yang menjadi objek pembicaraan adalah pakaian, ya kan? Dia akan membuat dua jenis pakaian 1 dan 2. Sedangkan bahan-bahannya itu ada katun dan sutra. Bahan-bahannya itu adalah komposisi yang menyusun pakaian tersebut. Jadi kita tentuin dulu objeknya, berarti kan ada pakaian jenis 1 dan pakaian jenis 2 ya. Nah, baru kita tulis lagi komponen-komponen yang menyusun pakaian tersebut. Ada bahan katun, ada bahan apa tadi namanya? Bahan sutra. Kita perhatikan lagi di pakaian 1. Tar dulu. Info awal soal bahan katun dan sutra masing-masing sebanyak 20 dan 30 meter. Berarti kita tulis di sini ya. Ini total kesediaan bahan katun tuh ada 20 meter dan sutra 30 meter. Sampai sini dipahami ya. Jadi yang posisinya di atas ini adalah selalu si objek. Kalian harus bisa menyimpulkan dari soal cerita tersebut lagi ngomongin apa objeknya. Nah, baru sebelah sini itu adalah komponen yang menyusun objek tersebut. Lanjut, pakaian 1 tadi kita membutuhkan setengah meter bahan katun. Tulislah di sini setengah meter. Terus dan 2/3 meter bahan sutra. Tulis di sini 2/3 meter. Sedangkan pakaian 2 membutuhkan 1 meter bahan katun dan 1/4 meter bahan sutra. Jenis pakaian 1 dan 2 masing-masing dapat dijual dengan harga 60.000 dan 70.000. Tambahin di sini, ini harga jual. Harga jual pakaian 1 60.000 dan pakaian 2 70.000. Nah, ini langkah pertama yaitu membuat tabelnya dulu agar kita lebih mudah dalam mengidentifikasi yang diketahui soal. Sampai sini semoga dipahami. Baru kita bikin yang namanya langkah yang kedua, yaitu sistem pertidaksamaan linearnya. Kita buat sistem pertidaksamaan linearnya. Ini sebenarnya ada di buku SPS Matematika Wajib kelas 11 halaman 38 ya. Kalau mau dilihat, ini kita rapiin dulu deh. Kita bikin tabel. Jadiin tabel dulu. Ini ya, biar rapi. Lanjut. Nah, sistem pertidaksamaan linearnya kita identifikasi dari bentuk ke bawahnya ya. Lihat deh.
Di sini kan untuk pakaian 1, oh iya, komposisi. Di sini kan komposisinya ada bahan katun dan sutra. Kita misalin dia sebagai variabel X, yang ini kita misalin sebagai variabel Y ya. Untuk memudahkan kalian. Nah, pakaian 1 dia butuh setengah X. Sebentar. Nah, terus untuk membuat sistem pertidaksamaan linier, kita butuh permisalan si objeknya tersebut. Ini kan pakaian 1 kita misalkan objeknya itu X, pakaian 2 itu misalkan itu objek Y. Seperti itu ya. Nah, untuk pakaian 1 itu butuh setengah meter bahan katun dan 2/3 meter bahan sutra. Kita identifikasi dulu yang bahan katun ya. Yang bahan katun biar selesai. Bahan katun yang dimiliki 20 meter. Untuk pakaian 1 itu kita butuh setengah meter. Karena pakaian 1 misalkan dengan variabel X, kita bisa wakilkan dengan angka X. Setengah itu milik X atau milik pakaian 1. Terus ditambah dengan untuk membuat pakaian 2 itu butuh 1 meter. Berarti 1Y gitu ya. Nggak usah ditulis satunya. Nah, bahan katun yang tersedia, diulangi lagi, itu hanya 20 meter. Nah, menentukan pertidasamaan itu kurang dari atau lebih dari, otomatis kurang dari. Kenapa kurang dari? Kalau misalkan kalian bikin 2 buah pakaian katun ini, kalau misalkan habis bahannya itu kurang dari 20 meter boleh. Tapi kalau misalkan ngepas, buat bikin pakaian ini ngepas nih bahannya 20 meter, itu boleh juga. Makanya di sini ada kurang dari sama dengan. Tapi kalau dari kalian bikin 2 pakaian ini butuh bahan katunnya lebih dari 20 meter, boleh nggak? Nggak boleh, karena bahannya kurang, jadinya pakaiannya nanti jelek, jadi nggak jadi pakaiannya. Kayak gitu. Karena dikatakan di soal, bahan katun dan sutra masing-masing sebanyak 20 dan 30. Itu udah saklek, nggak bisa nambah lagi bahannya gitu ya. Jadi kata kuncinya itu hanya ada sebanyak kayak gitu. Itu pasti pakainya kurang dari. Berarti kalau yang ini yang bahan sutra itu kan yang X dia butuh 2/3, yang Y butuh 1/4, sedangkan totalnya hanya 30. Jadi kalau total itu hanya 30, tetap pertidaksamaan itu kurang dari atau sama dengan. Kurang dari segitu bahannya boleh, kalau lebih nggak boleh. Kalau lebih jadinya ngutang gitu kan, nggak punya bahan. Lanjut. Terakhir ada pertidaksamaan yang belum kita buat, yaitu harga jual. Nah, di sini si harga jual disebut juga dalam program linear disebut fungsi objektif ya. Fungsi objektif atau fungsi X, Y. 60.000 itu untuk pakaian 1 dan 70.000 untuk pakaian 2. Nah, ada satu lagi syarat di sini untuk membuat pertidaksamaannya, yaitu nilai X atau bikin pakaiannya itu kan pasti lebih dari 0, iya dong, karena dia memproduksi pakaian 1, nggak mungkin jadi negatif. Masa memproduksi pakaiannya negatif 2, nggak mungkin ya. Memproduksi pakaian itu pasti bilangan yang positif. Yang Y juga sama, pakaian 1 dan pakaian 2 pasti diproduksi lebih dari sama dengan 0. Nah, ini dia sistem pertidaksamaan linear kita. Seperti itu, semoga dipahami ya. Kalau misalkan kalian udah lancar, nggak perlu nih ditulis-tulis lagi kayak gininya nih, objek-objeknya nggak usah ditulis-tulis lagi, nggak apa-apa, langsung aja. Berarti pertidaksamaan linearnya itu yang ini gitu ya. Sistem pertidaksamaan linear itu yang hanya perlu ditulis adalah yang ini. Itu dia tentang model matematika. Coba kita cek contoh satu lagi deh biar lebih jelas. Yang ini cek poin ya di halaman 39. 2 model sepatu dibuat dari 2 bahan yang berbeda, yaitu bahan A dan B. Nah, komposisi sepatu model 1. Nah, di sini kita udah bisa menarik kesimpulan yang menjadi objek adalah si sepatunya. Sepatunya itu ada 2 model. 2 model yaitu model 1 dan model 2. Komposisinya itu ada bahan A dan bahan B. Bahan A-nya
150 gram untuk model 1 dan 200 gram untuk bahan B. Sedangkan sepatu model 2 terdiri atas 180 gram bahan A dan 100 gram bahan B. Persediaan di gudang terdapat 50 kg bahan A dan 70 kg bahan B. Nah, gimana sih kalau nanti soalnya itu misalkan berubah? Persediaan di gudang minimal 55 kg bahan A dan minimal 70 kg bahan B. Berarti kalau yang namanya minimal itu kan boleh sebanyak-banyaknya, maka nanti pertidaksamaannya lebih dari. Tapi kalau di sini persediaannya itu hanya terdapat segitu, jadi tetap pakainya kurang dari. Seperti itu. Kalau enggak misalkan ada orang mau bikin suatu vitaminnya itu minimal 5 gram gitu kan. Kalau minimal ada kata-kata minimal atau seperti kata-kata yang lain yang mengartikan kalau si kesediaan barangnya itu boleh lebih dari itu, maka nanti menyesuaikan bentuk pertidaksamaannya. Ini kita langsung eksekusi aja soal ini. Tulis ya. Berarti kan di sini ada sepatu 1, di sini ada sepatu 2. Terus di sini ada total bahan. Ini di sini ada bahan A, ada bahan B, harga jual nggak ada ya. Kita langsung tulis aja, sepatu 1 butuh bahan A 150 gram dan 200 gram bahan B. Oh iya, di sini satuannya harus sama ya. Kalau nanti satuannya beda harus dibuat sama. Sedangkan sepatu 2 modelnya 180 gram bahan A dan 100 gram bahan B. Nah, di sini total bahan A itu 55, ini 70 kilo. Kan tadi saya sudah bilang kalau misalkan di sini satuannya harus sama. Kilogram pun harus kita ubah menjadi gram. 1 kilo itu 1000 gram ya, berarti 55 dikali 1000, 55.000 gram. 70 dikali 1000, 70.000 gram. Hingga terakhir kita buat model matematikanya deh. Ini variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Kita bikin garis aja biar rapi. Tuh ya. Yuk kita bikin model matematikanya. Berarti model matematikanya 150 dari X ditambah yang ini 180 dari Y. Jadi bikin model matematika satu ke samping ya. Totalnya nggak boleh pakai bahan lebih dari, bolehnya kurang dari 55.000 atau ngepas sama dengan, boleh ya. Terus di sini 200 gram ditambah 100 gram 100Y itu total yang dipakai nggak boleh lebih dari 70.000. Seperti itu. Dengan syarat ini pasti harus ada terus ya. Nih sepatunya dibikin harus lebih dari 0 dan Y-nya juga harus lebih 0. Sudah selesai. Ini tentang model matematika. Nah, dicoba latihan soalnya, latihan pengembangan kompetensi halaman 40 ya. Halaman 40 nomor 1 sampai 5 dulu. Nah, ini untuk yang nggak punya buku, ini soalnya. Sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga mudah dipahami dan mohon maaf bila terjadi kesalahan penjelasan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.